Antrean calon penumpang untuk melakukan tes usap antigen sebagai syarat perjalanan menggunakan kereta api terjadi di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir, Jakarta. Walau pihak PT KAI telah membagi sejumlah zona bagi para calon penumpang, namun antrean cukup panjang sempat terjadi di zona registrasi. Ini keretanya hari ini jam berapa? Setengah 2. Hari ini setengah 2 di stasiun Senen ya kan? Ini datang ngantri dari jam berapa Kak? Dari jam 9. Dari jam 9. Ini kan biasanya diimbang untuk sehari sebelumnya Kak. Ini datang hari H karena memang baru tahu aturan seperti apa? Iya, karena baru tahu sih. Tapi untungnya saya udah ngomong ke KAI-nya dulu lewat call center-nya kan. Diinformasikan hari ini harus antigen. Keberangkatan tanggal 23 Desember. Berarti besok ya Iya, Mas besok ya? lagi. Memilih untuk H-1 kenapa Mas? Karena anjuran dari KAI sendiri harus di maksimal H-1 buat rapid testnya. Takut ngantri dapat. Iya, gitu betul. Ya, Mas, ya? Iya. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Eva Kairunusa mengklaim telah berupaya menghindari terjadinya antrean tes antigen. Kembali kami ingatkan lagi kepada seluruh pengguna jasa yang terpenting adalah bahwa untuk tidak melakukan proses rapid antigen tersebut di hari yang sama dengan keberangkatannya. Kami sudah mengantisipasi dengan salah satu bisa dilihat langsung ya, artinya kita membuat sistem antrian dengan tetap memperhatikan pembatasan penjagaan jarak untuk para calon pengguna yang akan melakukan rapid test antigen tersebut. Dan kemudian juga petugas yang ada di area rapid antigen ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan waktu masa pemeriksaan rapid antibody. Jadi ini sudah ditambah 2 kali lipat. Antrean calon penumpang yang akan melakukan pemeriksaan tes usap antigen juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebagai antisipasi agar antrean tidak mengular, PT Angkasa Pura II telah menambah fasilitas layanan tes COVID-19. Untuk menjaga kelancaran terkait dengan perjalanan, kita juga menyiapkan pengecekan fasilitas kesehatan COVID-19 di beberapa titik di bandara, terutama untuk yang kita ada 3 layanan. Pertama walk-in, artinya langsung menuju titik-titik pemeriksaan kesehatan. Dan terus juga ada 3 untuk hari ini. Pertama di Terminal 3, kemudian Terminal 2, dan Terminal 1. Kemudian juga ada pre-order services. Nah ini. Sebelumnya, pemerintah menggulirkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Pelaku perjalanan di Pulau Jawa wajib menunjukkan surat negatif tes antigen paling lama 3 hari sebelum perjalanan. Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan negatif PCR paling lama 7 hari sebelum keberangkatan. Sementara untuk perjalanan darat dan laut menuju Pulau Bali wajib menunjukkan surat negatif tes antigen paling lama 3 hari sebelum perjalanan. Saudara, Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran atau SE tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Surat edaran ini mewajibkan semua orang yang akan bepergian menggunakan angkutan umum laut, darat, dan udara dari dan keluar Pulau Jawa untuk melakukan tes usap atau swab antigen. Lalu bagaimana mekanisme penerapannya, termasuk pengecekan bagi calon penumpang yang bepergian? Kita bahas bersama juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Lalu ada pengamat transportasi, Ellen Tangkudung. Selamat malam, Ibu. Iya. Selamat malam. Saya ke Mbak Adita. Mbak Adita, ini informasi yang kami dapatkan 2 jam mengantre di Bandara Soekarno-Hatta untuk swab antigen. Apa yang terjadi sesungguhnya di sana? Ya, ini memang sudah kami prediksi ya, Mas Aiman. Ya. Yang pertama ini karena kan rapid swab antigen ini harganya memang kalau tadi sudah disampaikan baru saja diatur harga yang maksimalnya. Namun demikian memang harus disadari bahwa harga di pasaran ini memang masih agak tinggi ya. Sehingga ketika bandara dan stasiun KAI menyelenggarakan rapid swab antigen ini dengan harga yang memang lebih affordable, lebih terjangkau. Kalau nggak salah 105.000 Mbak Adita ya? Kisarannya seperti itu. Ini jauh di bawah harga pasaran 250.000 kalau di luar. Oh, betul sekali. Bahkan ada yang lebih mahal lagi ya Mas Aiman. Sehingga ini jadi wajar kalau kemudian calon penumpang memilih untuk melakukan swab antigen ini di lokasi-lokasi itu.
Dan akhirnya memang menimbulkan antrian panjang yang ini kemudian kami meminta kepada baik itu Angkasa Pura maupun juga KAI untuk bisa mengelola ya, agar antrian ini juga tidak berlarut-larut dan penumpang juga bisa lebih nyaman gitu. Tunggu sebentar Mbak, kok bisa di luar 250.000 lalu di Bandara Soekarno-Hatta 105.000 swab antigen? Ya, ini ada kerjasama yang memang sudah dirintis sejak awal pandemik ini kan sebenarnya pihak pengelola transportasi diperbolehkan Mas, untuk menyelenggarakan rapid test ini ya, untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang maupun penumpangnya. Jadi ini satu hal yang memang sudah dimulai lama dan sudah berkolaborasi juga bekerja sama dengan beberapa penyedia dan sebagian besar juga sudah dimulai cukup lama sehingga ini sebuah kerjasama khusus ya, sehingga bisa memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat yang Artinya lain. ada subsidi silang seperti itu mungkin? Ya, salah satunya ada seperti itu, tapi tentunya ada kerjasama yang lebih B2B ya, yang ini juga sudah kami berikan kebebasan. Selama penyedia rapid itu memang merupakan rekomendasi dari Satgas gitu. Oke, saya ke Mbak Ellen. Mbak Ellen ini menarik juga, kalau ini kita bicara artinya seperti hukum pasar. Kalau seandainya ada yang lebih murah pasti akan kemudian diserbu ke sana. Belum kita bicara soal persyaratan ini, tapi ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, kalau seandainya bisa 105.000, kenapa kemudian di luar tidak bisa ditekan harganya, kan begitu. Sehingga ini akan terjadi terus seperti ini mungkin nanti sampai akhir tahun, ketika ada perjalanan-perjalanan yang dibutuhkan swab antigen, maka semuanya akan mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta misalnya, atau ke stasiun Senen atau stasiun yang lain. Mbak Ellen. Iya, kayaknya sih memang repot ya kalau misalnya ada perbedaan harga seperti itu. Saya juga baru tahu. Jadi kalau di sisi masyarakat, di kita yang akan melakukan perjalanan, itu kan yang penting mereka memenuhi persyaratan dan akhirnya merasa aman untuk melakukan perjalanan. Tapi kalau kemudian untuk tesnya itu kemudian ada antrian seperti di Angkasa Pura maupun di stasiun kereta, kan menjadi ini lagi ya, menjadi hal yang tidak benar lagi gitu, karena kita kan memang disarankan untuk tidak berkerumun gitu. Jadi ada hal yang salah lagi. Nah, ternyata saya juga baru tahu sih memang bahwa ada perbedaan. Ini menjadi masalah utama nih Mbak Ellen ya. Iya, karena saya selalu melihatnya itu di aplikasi. Kalau di aplikasi memang 250 itu. Antara 250 sampai 300. Dan saya pikir itulah cukup affordable ya. Maksudnya untuk orang melakukan perjalanan ada keyakinan bahwa saya tapi kalau 250 dan 100.000 kan kalau bicara satu orang mungkin nggak terlalu kerasa. Kalau satu keluarga kali 5 misalnya atau kali 4 kan lumayan. Iya betul. Ya itu yang kemudian saya nggak bisa bayangkan Mbak Ellen ketika nanti kemudian besok misalnya lusa mungkin sampai nanti tanggal 1 atau selepas tanggal 1. Kalau seandainya ada perbedaan harga seperti ini pasti akan terus mengular. Ada antrean yang panjang di sana. Iya betul. Jadi orang mungkin karena murah akhirnya semuanya memilih ke situ ya. Dan itu adalah harusnya menjadi pelajaran. Jadi 2 hari kemarin itu terjadi antrian menjadi pelajaran untuk dilakukan pengelolaan antrian. Karena pengelolaan antrian itu mau nggak mau harus dilakukan. Kalau statusnya seperti ini ya. Dan barangkali bisa dilakukan kerjasama juga dengan penyedia tes yang ada aplikasinya itu, kerjasama juga dengan mereka gitu. Jadi tidak hanya dengan stasiun, tapi dengan mereka juga. Karena ini kan menjadi persyaratan. Kalau persyaratan kan wajib. Jadi kalau mereka misalnya sudah memperlihatkan tiket atau gimana ya, atau ada caranya, mereka bisa di aplikasi dengan harga yang kerjasama itu. Barangkali seperti itu. Oke, saya akan tanya nanti ke Mbak Dita, ada perbedaan harga. Ternyata ini yang kemudian menjadi biang antrian panjang 2 jam lebih, karena ada perbedaan harga di Bandara Soekarno-Hatta dan Pasar Senen misalnya memberlakukan harga 105.000 untuk swab antigen karena ada subsidi silang dan kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kemudian di luar misalnya di klinik-klinik umum itu Rp250.000. Bagaimana kemudian bicara soal ada perbedaan harga yang memunculkan antrean ini, karena kita bicara soal libur panjang ini masih panjang ke depan, masih ada lebih dari sepekan ke depan, bahkan nanti ada arus balik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.